selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Dan tentunya tetap semangat. Nah anak-anak Ibu, pada pagi hari ini di tema yang keempat ini pertemuan PPKN yang pertama di tema 4 ya nak ya. Nah hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dan kita awali dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan buat kami, sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan berikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi peserta didik kami dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita masih membahas tentang pelajaran yang kemarin ya, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab 2. Ini ya. Nah, jangan bosan-bosan ya nak ya, memang begitu pembelajarannya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak, siswa, dan warga masyarakat. Yang kedua, siswa mengetahui bentuk tanggung jawab dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan. Kita lihat satu-satu ini ya. Nah, kita balik lagi ke pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini ya. Segera mengingatkan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Nah, contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Artinya nak, jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat, ya, maka kamu harus melakukan kewajibanmu. Ya, apa itu? Kita lihat ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh, kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh, ya. Menjaga kesehatan tubuh, ya, maka kita harus melakukan tanggung jawab kita. Nah, ya, apa itu? Ya, makan makanan bergizi ya, nak ya. Nah, ini kaitannya ya. Kemudian kita masuk ke tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah dia tanggung jawab. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Jadi, agar tubuh kita sehat, lakukan dulu tanggung jawabmu. Ya, sehingga kamu memiliki tubuh yang sehat. Nah, ya. Menjaga tubuh itu kewajibanmu, ya nak ya. Kita lanjut ya nak ya. Nah, ini gambar seorang anak. Kita ambil contohnya misalnya seorang siswa, ya. Misalnya, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Ya, ini berbeda itu nak apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Kemudian kewajiban siswa adalah belajar, ya nak ya. Nah, bagaimana tanggung jawab siswa untuk memperoleh hak dan kewajiban yang tadi? Yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kewajiban dan tanggung jawab itu mirip ya, karena tanggung jawab itu kesadaran untuk melakukan kewajiban ya, itu dia bertanggung jawab ya. Nah, kita lanjut ya, kita lihat hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anak ya. Nah, sebagai anak kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilakukan ya. Nah, apa saja itu kita lihat satu-satu ya. Ini gambar keluarga ya. Hak sebagai anak yang pertama mendapatkan pendidikan. Ya, yang kedua bermain sesuai tahap usianya, yang ketiga mendapatkan kehidupan yang layak, yang keempat mendapatkan perlindungan dari orang dewasa, yang kelima mengungkapkan dan didengarkan pendapatnya. Nah ya, kita lanjut lagi. Kewajiban sebagai anak membersihkan lingkungan sekitar, yang kedua menghormati orang tua yang lebih tua, yang ketiga membantu teman, orang tua dan guru, yang keempat mematuhi perintah orang tua, dan yang kelima belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Itulah kewajiban kita sebagai anak, ya. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak? Ya, tanggung jawab kita sebagai anak adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat, ya. Kemudian 3, menjaga ketertiban lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, menjaga kerukunan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini ya, paham ya?
Kemudian lanjut, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita juga harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Ini udah wujud tanggung jawab ini ya di masyarakat ini ya. Kita lanjut ya. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu banyak ya. Ibu hanya buat 8 aja yang umum. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Yang ketiga, memanfaatkan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal. Yang ketujuh, melestarikan budaya nasional. Dan yang ke-8, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional. Ya, itu bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Paham ya, Nak ya? Nah, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Ya, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, menjaga keamanan rumah. Yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Ya, nah itu bentuk tanggung jawab dalam keluarga ya. Kita next, bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menjaga ketertiban lingkungan. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, menerapkan toleransi di masyarakat. Yang kelima, melaksanakan aturan di lingkungan. Nah, itu bentuk tanggung jawab di lingkungan. Ini ya. Kita next nak. Hak dan kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Nah, sebagai siswa kita juga memiliki hak ya nak ya. Nah, di sekolah siswa memiliki tanggung jawab yang harus disadari. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban siswa saat di sekolah. Setiap siswa hendaknya memiliki sikap tanggung jawab. Kita lihat nak bagaimana ya dalam bentuk tabel ya bentuk-bentuk tanggung jawab daripada seorang siswa. Ya nak ya. Nah, bentuk tanggung jawab di sekolah ya. Yang pertama, ini kebersihan ya, tertutup dia. Kebersihan sekolah ya. Nah, cara pelaksanaan tanggung jawab kebersihan sekolah ini adalah dengan membersihkan kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ya, bentuk tanggung jawab terhadap ketertiban sekolah. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, dan memakai seragam sekolah. Ini ya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bentuk tanggung jawab terhadap keamanan sekolah, misalnya pelaksanaannya itu dapat dilakukan dengan menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang lain, dan mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Maksudnya orang yang tidak dikenal ya, hati-hati ya, karena penculikan anak marak sekarang ini ya. Kemudian 4, keindahan sekolah ya. Cara pelaksanaannya itu misalnya merawat tanaman di sekolah, menjaga kebersihan dinding sekolah, dan menghias halaman sekolah. Menghias halaman sekolah ini bisa dengan tanam-tanaman ini ya, menanam bunga, pohon, dan lain sebagainya. Membuat pagar dan sebagainya. 5, kekeluargaan di sekolah ya. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berteman tanpa membeda-bedakan. Kemudian membantu teman yang membutuhkan, kemudian bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Nah, itu bentuk-bentuk tanggung jawab kita sebagai warga sekolah ya. Nah, demikian pembelajaran kita ya nak. Semoga anak-anak ibu memahaminya. Untuk tugas ada 3. Yang pertama, tuliskan bentuk tanggung jawab kita dalam keluarga. Yang kedua, tuliskan bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan sekolah. Demikian pembelajaran kita hari ini nak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat dan terima kasih. Shalom.